Menarik di tengah hiruk-pikuknya aktivitas warga desa Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Beberapa bangunan nampak masih berdiri kokoh di tanah lapang yang luas. Tetapi, ilalang tinggi dan pepohonan menyelimuti hampir keseluruhan bangunan tersebut. Sayangnya, pembangunan harus terhenti. Konon terlalu banyak gangguan makhluk astral mengiringi pembangunannya, bahkan hingga mencelakai pekerja proyek. Ya kesini ada hal-hal kejadian yang intinya mereka melihat sesuatu yang aneh gitu, kadang-kadang hanya bayangan-bayangan aja gitu. Menurut informasinya seperti itu. Ini penunggu tetap di sini, ini pintunya di sini. Kalau di sebelah sononya kebanyakannya gitu ya. Sekitar tahun 2010 silam, pembangunan komplek ini dimulai. Awalnya semua berjalan dengan lancar, tapi entah kenapa, semakin waktu berjalan, gangguan makhluk halus mulai terasa. Diduga, gangguan tersebut berasal dari para penghuni goib yang sudah menempati kawasan ini sejak lama. Ternyata, kawasan ini dulunya merupakan sebuah pemakaman Tionghoa. Jadi ketika mau buka lahan ini, dulunya kan ini ada beberapa makam Tionghoa ya, yang dipindahkan, terus ada rumah sebelah sana itu satu, rumah almarhum Bapak Sairin. Di sini pesawahan, jadi air itu mengalir bening lah, kalau dulu kan masih belum tercemar kayak sekarang. Itu memang banyak kejadian yang di luar nalar lah menurut saya. Dulunya hampir 50 kuburan Tionghoa ada di sini. Namun karena akan adanya pembangunan komplek tersebut, terpaksa seluruh makam dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain. Tapi meskipun sudah mengikuti prosedur yang benar, entah kenapa seakan-akan makhluk halus di sini tidak terima dan terus mengganggu selama kegiatan proyek pembangunan berlangsung. Suka ganggu warga saya juga, apalagi kalau udah pas mau maghrib ini udah nggak ada yang lewat ke jalur ini, udah nggak ada yang lewat, pada takut, pada sering diganggu gitu. Pihak keluarga jenazah pun sebenarnya tidak keberatan dengan pemindahan tersebut. Tapi tidak ada yang bisa mengelak dan menghentikan setiap gangguan goib. Banyaklah hal-hal yang mistik yang nggak bisa disebutkan satu persatu gitu. Tapi pernah munculin sosok entah wanita atau gede tinggi itu pernah ada nggak? Ada. Oh, pernah ada. Ada. Jadi kayak sosok nenek-nenek pakai kebaya gitu kan. Pakai sarung kayak kalau orang tua dulu itu sarung kebet kalau nggak salah ya. Oh, iya. Nah, dia pakai kayak ada sanggulnya gitu. Itu paling sering nenek-nenek. Nenek-nenek. Memang sosok nenek tersebut sudah sangat terkenal di sini. Sehingga warga sudah tidak asing lagi dengan penampakannya yang sering terlihat di sekitaran jendela bagian kantor. Nah, nenek-nenek itu nih di sini nih. Oh, di sini. Nih dia lebih sering bermandir dari sana ke sini. Di dalam apa di luar? Di luar. Oh, di luar. Di luar lebih sering. Berarti kayak punyanya dia batasannya di sini. Iya. Bahkan, Muhtar sendiri pun pernah mengalami peristiwa yang masih sangat ia ingat hingga sekarang. Waktu itu malam Kamis kalau nggak salah, jadi saya 2 orang. Yang satu bawa senter, yang satu saya kan bawa tembakan gitu, tembakan ikan. Ada yang ngetawain. Gimana memang waktu itu ada yang ngetawain. Oh, sampai sekarang juga ini nih tuh. Bulu-bulu saya berdiri nih. Ya, angker juga lah kalau menurut saya, memang angker. Selain sosok nenek yang sering menampakkan diri di sini, ada pula sosok anak kecil berkeliaran, terutama di lorong yang penuh pepohonan ini. Sosok anak-anak tersebut sering berlari-larian sambil tertawa. Bahkan tim Secret Story tidak sengaja menemukan sebuah boneka seperti habis dimainkan oleh anak-anak.
Banyak boneka-boneka kayak gini. Sebenarnya masih ini tas boneka gitu ya. Sebenarnya masih bagus sih. Aduh, iya juga ini Bang. Malah Pak RT itu baru lihat ini ada boneka-boneka seperti ini. Kalau di sini yang tadi kita baru mau masuk tuh, yang di jalan tadi itu anak kecil dulu. Anak kecil. Banyakan yang maksudnya warga setempat pun pernah melihat ada beberapa anak kecil, ya maksudnya sering bermain gitu tuh. Gitu. Kalau di sini kebanyakan kan ada makam anak kecil, jadi setiap malam itu sekitar lewat dari jam 6 aktif ya, paling aktif. Jadi sering menampakkan diri itu. Gangguan-gangguan dari para makhluk halus bahkan berdampak sangat fatal kepada salah satu kuli yang kala itu mengalami kecelakaan dalam bekerja. Sayangnya, setelah dibawa ke rumah sakit, informasi tentang pekerja bangunan tersebut hilang sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah kuli tersebut meninggal dunia atau tidak. Namun yang pasti, suara misterius dari lelaki yang kesakitan sering terdengar di dalam aula ini. Waktu kebangunnya jatuh nih di sini nih, kan di atas juga kan ada ini, ada buat kayak perkantoran gitu, ya jatuhnya dari sini. Memang nggak begitu tinggi ya, kalau tapi memang waktu itu fatal banget dia jatuhnya. Nah, di sini kan waktu ini masih ada bebatuan gitu. Tadi saya bilang ada kayak suara orang kesakitan. Gimana sih orang kesakitan? Oh iya. Kecelakaan lain juga pernah menimpa salah satu kuli batu di tempat ini. Beruntungnya dalam kondisi ini, pekerja tersebut masih bisa diselamatkan. 2 orang. Jadi gedung yang satu di sana, terus sama yang kedua itu hanya kayak kena orang ini batu kali ya, kena apa namanya pentalan belahannya itu. Ketika tim Secret Story mencoba memasuki aula tempat terjadinya tragedi tersebut, tak disangka kami menemukan 2 buah kain kafan lengkap beserta talinya. Bahkan kain tersebut nampak berantakan seperti habis dipakai. Iya, itu kain kafan. Ini kain kafan ya? Iya. Itu ada tali iketannya juga sih. Ini ya? Iketannya? Iya, kayak bekas dipakai gitu nggak sih, Pak? Ada satu lagi, ada 2. Iya, ada 2. Mungkin kita bisa geser kali ya. Boleh. Kita bisa geser ke Ke sebelah kanan. Iya. Mungkin Bapak sudah merasa. ya udah ini banget udah. Ini Ya yang maksudnya takut terjadi. Oh, yang terjadi. Ya takut terjadi sama kesampaian apa seperti apa kan. Ini udah agak merinding sih saya. Iya. Iya, sama. Semenjak itu pula, karena sang pemilik sudah tidak sanggup melanjuti pembangunan ini, begitu pula dengan para pekerjanya, terpaksa pembangunan harus dihentikan. Sang pemilik pun memilih untuk pindah dan hidup di luar negeri. Hingga sekarang, warga mengenal komplek mati ini sangat angker. Bahkan, sampai ada mitos menceritakan tentang keanehan ikan gabus yang hidup di rawa-rawa sekitar komplek. Konon, bagi siapapun yang menangkap ikan tersebut, harus segera mengembalikannya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi bapak saya dulu pernah dapat ikan gabus gitu ya, dibawa jadi digoreng itu nggak pernah matang sampai anaknya sakit, terpaksa dilepasin lagi ikannya. Nah udah dilepasin itu sembuh gitu. Jadi emang mintanya kayak gitu. Soalnya bukan bapak saya aja, banyak orang sini yang dapat ikan gabus udah dilepasin lagi, nggak boleh ditangkap, penunggunya katanya di situ. Selain berwujud dalam bentuk ikan, sosok ular pernah ditemukan di sini. Karena saking panjangnya, ekor dan kepalanya pun tak nampak. Terakhir kejadian kemarin seminggu ke belakang, jadi warga saya ini kan jalur di depan itu kan macet ya. Nah, dia kan ambil jalur pintas ke sini, pintas. Kan sekarang ilalangnya udah pada tinggi. Dari batas coran ke coran. Itu ular. Jadi kayak nggak berujung. Lama sampai sempet dia bakar rokok habis 1 batang. Itu kan
bisa kita inilah. Saya pernah ngalamin di sini waktu jam 2 malam gitu, jalan sama teman saya di Jalan Setapak itu. Nah, kebetulan di situ ada juga yang apa? Ada seekor ular, itu saya jegat ular ya sama teman saya. Tapi nggak ada kepala sama ekornya, itu nggak ada.